Kali ini, saya ingin menceritakan kisah pengalaman Putri yang tinggal dengan budenya di salah satu kota besar di Yogyakarta. Putri dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Ia sebagai anak pertama dan mempunyai 4 adik. Sementara orang tuanya sebagai buruh serabutan yang membuat Putri akhirnya putus dari sekolah. Dia sekolahnya hanya sampai lulus SMP, tapi Putri dikenal di lingkungan. Dia tinggal sebagai seorang anak yang tekun belajar, yang rajin, yang sekaligus bisa menguasai semua pelajaran. Bukan hanya pelajaran formal, tapi pelajaran agama yang diikuti di salah satu pesantren. Walaupun dia itu tidak menjadi santri di situ, tapi dia ikut mengaji di pesantren tersebut. Karena tempat tinggal Putri ini memang tidak jauh dari pesantren. Sampai usia Putri hampir 16 tahun, dia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi, dan dia memilih untuk bantu keluarganya dengan cara ia menjadi buruh cuci di salah satu rumah tetangganya. Tapi karena orang tuanya yang tidak menyetujui pekerjaannya tersebut, akhirnya Putri berhenti dari pekerjaan itu tepat di hari raya. Dan kata orang tuanya, budenya ini akan berkunjung ke rumahnya. Budenya Putri yang mempunyai anak 1, tapi anaknya itu sudah tiada dan meninggal beberapa tahun yang lalu, sewaktu Putri lulus SD. Nah, tepat di hari raya, Putri kedatangan budenya, berbincang-bincang dan menceritakan kisah pilu anaknya yang meninggalkan 4 tahun yang lalu, sewaktu anaknya itu baru kelas 1 SMP. Meninggalnya itu saat dia pulang sekolah dengan mengendarai sepedanya. Saat keluar gerbang, tidak menengok kanan dan kiri. Alhasil, ketabrak mobil yang melintas dengan kencang, sampai terseret beberapa meter yang membuat anak budenya ini harus dilarikan ke rumah sakit. Sempat dirawat beberapa hari, namun karena darah yang keluar dari kepalanya tidak kunjung berhenti, membuatnya terus-terusan kekurangan darah, sampai akhirnya nyawanya tidak tertolong. Nah, tujuan Bude dan Pak D-nya Putri ini berkunjung ke rumah, salah satunya untuk silaturahmi. Tapi di balik silaturahminya ini, budenya yang mendengar Putri yang putus sekolah, yang sudah hampir 1 tahun, tidak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Budenya ini mengajak Putri pergi ke Jogja, agar diasuh olehnya, dan bisa melanjutkan sekolah menengah atas. Orang tuanya Putri waktu itu tidak bisa menjawab secara langsung. Dia menanyakan ke Putri, "Putri, bagaimana menurut kamu? Kamu mau ikut sama Bude Pak D?" Kata orang tuanya. "Putri mau, Bu. Tapi Ibu sama Bapak tidak keberatan kan Putri ikut Pak D? Nanti adik-adik gimana?" Jawab Putri. "Itu urusan gampang, Put," jawab ayahnya. "Terus nanti Putri di sana sama siapa?" Tanya Putri lagi. "Ya, sama Bude dan Pak D. Putri anggap saja Bude ini orang tua kamu," lanjut orang tuanya. Budenya pun ikut menimpali. "Gak usah kamu pikirkan, ikut sama Bude, ikut sama orang tua kamu. Bukannya Bude gimana-gimana, tapi Bude ingin kamu menjadi orang sukses yang bisa bantu keluarga. Suatu saat nanti, kamu sudah lulus sekolah, setidaknya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak daripada seperti ini terus. Kamu gak sekolah, hanya di pesantren, dan kamu juga kerja kan?" Kata budenya. "Iya sih, tapi Bapak gak ngizinin," jawab Putri. "Ya iyalah, siapa juga yang mau melihat kondisi anaknya itu sebagai buruh cuci. Ya itu, memang benar itu bisa menghasilkan uang, bisa membantu bapak ibumu. Tapi dengan pekerjaan seperti itu, kan tidak baik untuk anak seusia kamu." Putri pun merenung, hanya mengangguk sembari menunduk. Putri akhirnya menyetujui permintaan budenya untuk tinggal di Jogja. Putri pamitan sama bapak dan ibunya, sama adik-adiknya, dan pesan orang tuanya, "Putri, nanti di sana tinggal sama Bude dan Pak D. Kamu jadi anak yang patuh, jangan bikin Bude dan Pak D kecewa. Kamu juga harus rajin dan tekun belajar. Terus jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan seperti yang biasa kamu lakukan,
yaitu puasa Senin Kamis. Kalau senggang waktunya, kalau kamu gak ada tamu bulanan, ucap ayahnya kembali. Iya Pak, iya Bu, jawab Putri. Nah, sore harinya, akhirnya mereka berangkat ke Jogja meninggalkan keluarga Putri. Sampai di Jogja, beberapa minggu memang belum ada pendaftaran siswa baru. Sampai akhirnya 1 bulan di Jogja ada pendaftaran. Putri didaftarkan di salah satu sekolah menengah atas di Jogja. Selama menunggu tahun ajaran baru, Putri hanya ada di rumah budenya. Rumah yang kamarnya itu sampai ada 8 kamar, dan semuanya kosong, hanya diisi dengan barang-barang bekas. Hanya ada 3 kamar yang terisi. Yang pertama, kamar budenya. Yang kedua, kamar Putri. Nah, kamar yang ketiga itu pernah dihuni oleh anaknya, yang perempuan yang sudah tiada. Namun ada 1 kamar yang tidak terpakai, kata budenya. Di dalam kamar itu tidak ada apa-apa. Cuman kamar itu memang jarang dibuka. Ya, kalau kamu mau bersih-bersih ya biarin aja. Kamar itu nggak usah dibersihkan. Biarkan tidak terpakai. Dan kamu juga jangan masuk kamar itu ya, kata budenya. Jadi selama 2 bulan di rumahnya Bude dan Pak D-nya sudah menganggap Putri seperti anaknya sendiri. Putri sering pergi ke tempat-tempat hiburan. Baru kali pertama Putri menikmati masa-masa liburan sebelum dia sekolah. Sampai singkat ceritanya, Putri yang melanjutkan ke jenjang menengah ke atas tetap seperti biasanya, dengan belajarnya dengan ibadahnya. Putri yang sudah 1 tahun tinggal bersama budenya, tepat hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Tepat di mana Putri sudah 1 tahun tinggal bersama dengan budenya, Putri teringat kebersamaan dengan keluarganya yang saat Hari Raya. Dia ingat betul bagaimana keluarga yang terdiri dari 4 adiknya, kedua orang tuanya. Namun untuk sekarang, malam Hari Raya, Putri hanya bisa menangis menahan rindu. Putri yang menangis di dalam kamar dihampiri sama budenya. "Kamu kenapa, Put?" kata budenya. "Putri kangen sama adik, sama bapak dan ibu di kampung, Bude," jawab Putri. "Iya, beberapa hari nanti kita ke sana. Ini kan baru Hari Raya. Malam ini aja Pak De sama Bude banyak tamu. Nanti kalau udah senggang, ya nanti Putri pulang sama Bude sama Pak De," ucap budenya. Putri mengantuk. Beberapa hari setelahnya, mungkin 4 hari setelah Hari Raya, Putri serta Pak De dan budenya berangkat ke kampung, ke tempat tinggal orang tuanya Putri. Putri yang begitu kangen sama orang tuanya, sama adik-adiknya, sampai di sana, dipeluk sampai nangis-nangis. "Ibu, adik, Putri kangen, Bu," isak Putri. Putri yang kangen dicampur dengan kesedihan, orang tuanya yang memeluk dengan tangisan. "Kamu baik-baik saja kan, Nak?" kata ibunya. "Iya, Bu, Putri baik-baik saja kok," jawab Putri. Putri yang 1 tahun tinggal dengan budenya membuat kondisi fisiknya berubah. Secara fisik yang tadinya agak kurusan, semenjak Putri tinggal sama budenya, semuanya serba tercukupi, membuat Putri agak gemukan dengan keadaan yang lebih segar. Orang tuanya senang sekali melihat kondisi Putri yang sehat dan lebih segar serta lebih cantik. Singkat ceritanya, Putri berangkat lagi ikut sama budenya untuk melanjutkan sekolah. Di tahun kedua inilah, Putri baru tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bude dan Pak D-nya. Putri yang secara tidak sengaja melihat keduanya itu kok sering di rumah. Setiap Putri pulang sekolah pasti ada di rumah. Sorenya pun ada di rumah. Selama 2 bulan Putri memperhatikan Pak D sama budenya. Satu waktu Putri memberanikan diri untuk bertanya sama budenya tentang pekerjaan suaminya. Putri ini muncul saat keduanya itu sedang makan malam. "Bude sama Pak D itu kerjanya apa ya? Putri lihat setiap hari kok di rumah," tanya Putri. "Pak D itu kerjanya di depan komputer. Jadi setiap hari itu cuma di rumah, Put. Pak D itu pemilik saham dari pabrik," kata budenya. "Maksudnya pemilik saham itu apa, Bude?" tanya Putri. "Pemilik saham itu yang sebagian besarnya pabrik itu milik Pak D.
karena Pak D banyak mengeluarkan uang untuk pabrik itu. Jawab budenya. Oh, begitu ya? Emang ada berapa pabrik? Tanya Putri. Hanya ada 4 pabrik, jawab budenya. Wah, pantesan aja Pak D katanya mau bikin kolam renang, kata Putri. Ya, doakan saja, semoga rezekinya lancar. Nanti bisa buatin kolam renang buat kamu, jawab budenya. Jadi Putri sama sekali tidak curiga kalau Pak D dan budenya ini ternyata pelaku pesugihan. Namun seiring berjalannya waktu, Putri ragu kalau Pak D sama budenya hanya bekerja di rumah. Menurut kabar yang tersiar lewat tetangganya, karena Putri memang kadang suka keluar dengan beberapa teman sekolahnya yang tidak jauh dari rumah besar yang dihuninya, yaitu rumah Pak D dan budenya. Beberapa warga ada yang bilang kalau Pak D dan budenya ini pelaku pesugihan. Putri yang selama 2 tahun dia tinggal dengan budenya itu, tidak ada keanehan yang muncul. Walaupun beberapa kali dia melihat ada yang aneh, tapi menurut Putri, itu hal yang biasa. Karena ia sebagai orang yang mempunyai adat dan budaya, ketika malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, memberikan sesaji itu hal yang biasa. Walaupun secara perilaku, sehari-hari itu tidak baik, tapi ya sebagai orang yang beragama, menghormati adat orang-orang dulu yang suka memberi sesaji, suka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu sudah hal yang biasa. Nah, Putri pernah melihat Pak D dan budenya ini masuk ke dalam kamar yang memang Putri tidak diizinkan untuk masuk. Awalnya, Putri hanya menganggap itu hal yang biasa. Terserah Pak D budenya mau berbuat apa di kamar tersebut. Namun saat Putri sudah naik ke kelas 3, dia sempat pulang lagi ke kampung halamannya, ketemu dengan orang tuanya dan juga dengan adiknya. Adiknya yang merasa iri karena melihat Putri yang sangat senang, tapi Putri tidak melupakan bagaimana keluarganya. Budenya yang setiap kali datang tanpa sepengetahuan Putri, yang selalu memberikan uang ke orang tuanya Putri untuk kebutuhan adik-adiknya Putri, yang memang secara kehidupan itu jauh lebih baik setelah Putri itu ikut dengan budenya. Setengah tahun sebelum lulus, Putri benar-benar mengalami hal yang tidak diduga sama sekali. Salah satunya, saat semester akhir, Putri yang tidak diizinkan masuk ke salah satu kamar. Dari kamar itu pun Putri mendengar seperti suara aungan. Suara aungan hewan buas yang jelas didengar di kamar tersebut. Namun Putri yang mengingat kalau di rumah budenya ini sama sekali tidak ada hewan buas. Tapi kenapa dengan jelas suara itu didengar oleh Putri? Putri yang merasa takut karena kamar tersebut itu di sebelah kamar Putri yang digunakan untuk istirahat. Saat Putri itu sedang rebahan di kamar, Putri semakin mendengar seperti ada suara hewan buas yang sedang mengaum sampai Putri tidak bisa tidur. Karena suara itu bukan sekali atau 2 kali, tapi berkali-kali yang membuat Putri ketakutan. Putri yang ingin keluar memanggil Pak D budenya, tapi takut mengganggu waktu istirahatnya. Semakin larut, suaranya semakin jelas. Namun Putri malam itu, daripada ketakutan, dia beranjak dari tempat tidur untuk melakukan sholat malam meminta perlindungan, berdoa, dan juga berzikir. Saat melaksanakan sholat, suara itu berhenti. Tapi setiap kali Putri kembali rebahan, lagi dan lagi, suara itu terdengar dengan jelas. Setelah beberapa hari Putri dengar suara itu. Apa ini halusinasi saja? Kenapa beberapa hari ini selalu ada suara aungan hewan buas? Gumam Putri. Nah, minggu kedua, suara auman yang benar-benar nyata didengar oleh Putri. Tidak menampakkan diri, namun suara itu jelas terdengar, membuat Putri terkejut dan terbangun dari tidurnya. Dia langsung bergegas ke kamar mandi, ambil air wudhu dan melakukan sholat. Itu kebiasaan Putri setiap hari, setiap malam kalau tidak ada tamu bulanan. Setiap harinya, Putri tidak pernah melewatkan yang namanya sholat malam. Saat sedang sholat malam ini, suara-suara itu kadang muncul tapi suaranya sangat lirih. Sampai Putri sesekali pernah memimpikan hal yang aneh, yang benar-benar membuat dia itu sangat ketakutan. Putri memimpikan sosok hewan buas, seperti sosok harimau
yang seakan-akan bersiap untuk menerkamnya. Sudah hampir 2 bulan, dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Di bulan ketiganya, saat putri itu lewat di depan kamar sebelah, putri melihat bayangan seperti harimau yang ada di mimpinya itu masuk ke kamar yang sering dikunjungi oleh Bude dan Pak D-nya. Siapa sih? Kok jam 1 malam lewat depan kamar, terus masuk ke kamar? Gumam putri. Yang memang putri tidak diizinkan untuk masuk ke kamar tersebut. Saat diamati dengan mata kepalanya sendiri, sontak saja putri langsung loncat ke tempat tidurnya karena dengan jelas melihat sosok harimau yang ada di dalam mimpinya itu masuk ke kamar sebelah. Di keesokan harinya, putri nanya sama budenya. "Putri mau nanya, Bude," kata putri. "Iya, kenapa? Soal sekolah?" tanya budenya. "Bukan, Bude. Soal sekolah semuanya lancar, tidak ada masalah. Tapi ini tentang kejadian aneh yang putri alami selama beberapa hari ini. Apalagi semalam, putri melihat seperti sosok harimau masuk ke kamar yang ada di sebelah kamarnya putri," kata putri kepada budenya. Kamar yang mana, Put?" tanya budenya. "Itu kamar yang putri tidak diizinkan masuk sama Bude dan Pak D," kata putri. "Kalau misalkan putri melihat harimau malam hari, terus kamu melihat itu sampai masuk ke kamar itu hanya halusinasi kamu saja, Put. Kamu gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Gak mungkin Bude pelihara harimau yang kayak gitu," kata budenya. "Iya, Bude, putri tahu. Tidak mungkin juga Bude pelihara harimau di rumah. Dan juga harimau itu seperti ada yang di mimpi putri," kata putri. "Sudah, gak usah dipikirkan. Kamu serahkan saja sama Bude," kata budenya. Setelah itu, putri berangkat sekolah diantar oleh supir pribadinya. Putri di dalam mobil menanyakan ke sopirnya. "Pak sopir, mau nanya boleh nggak?" kata putri. "Boleh, mau nanya apa?" kata sopirnya. "Begini, Pak, tadi malam putri kok melihat harimau yang ada di mimpinya putri, dan harimau itu masuk ke dalam kamar," kata putri. "Oh, gini, kamu jaga rahasia ya. Saya bekerja sama Bude kamu itu sudah hampir 4 tahun lamanya. Perlu kamu tahu, sebelum Bude kamu punya pabrik, dulu dia itu orang susah. Dulu dia sering dihina orang-orang di kampung. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Harimau itu sosok pesugihan Bude dan Pak D kamu, Bud," kata Pak sopir. Yang bener aja, Pak. Masa Pak D sama Bude punya pesugihan?" kata putri kaget. "Dulu sering sekali diejek tetangga, tapi semenjak orang tuanya meninggal, kehidupannya berubah secara cepat. Nenek kamu itu dijadikan tumbal pesugihan, Put. Dulu mungkin kamu masih kecil, atau mungkin kamu juga belum lahir. Dan semenjak itu, usaha yang dimiliki Bude dan Pak D kamu memang luar biasa. Nah, setelah kejadian itu, karyawan-karyawan pabrik setiap tahun itu pasti ada saja yang meninggal. Itu juga sebagai tumbal pesugihan. Sudah banyak memakan tumbal, Put. Apalagi pesugihan itu sudah hampir 5 tahun dilakukan oleh Bude dan Pak D kamu. Memang banyak rumor Bude kamu melakukan pesugihan, dan itu bukan omong kosong. Maaf ya, bukannya Pak sopir ini mau ngomong tentang pesugihannya. Pasti kamu belum tahu banyak, tapi logikanya, modal dari mana orang yang dulunya susah langsung tiba-tiba sukses, dan belum ada 1 tahun sudah langsung punya pabrik, Put. Orang tua kamu yang sedari dulu bekerja keras juga belum bisa buat pabrik. Rumah juga masih sederhana. Nah, ini yang baru 5 tahun sudah punya 4 pabrik. Dapat modal dari mana coba?" kata Pak supir. "Pak sopir kok tahu bapak sama ibu saya?" tanya putri. "Karena saya telah ikut Bude kamu itu dari kamu masih bayi. Jadi saya tahu betul siapa kamu. Makanya Pak sopir sayang sama kamu. Dan saya pun khawatir kalau kamu tinggal di rumah budemu ini. Apalagi kamu sering melihat kayak gitu. Mendingan kamu cepat-cepat tinggalkan rumah budemu ini,"
Kalau kamu terus-terusan di situ, bahaya. Karena sudah banyak korban yang meninggal, yang dijadikan tumbal. Banyak cerita dari orang yang bekerja di pabrik milik budemu. Kalau orang yang selalu melihat harimau, dipastikan tidak berselang lama orang itu akan meninggal dunia, Put. Pak sopir khawatir sama kamu. Sebaiknya kamu lebih hati-hati. Cerita dan nasihat dari Pak sopir di dalam mobil sambil jalan menuju ke sekolahnya Putri. Terima kasih ya Pak sopir, sudah nganterin Putri. Makasih juga untuk nasihatnya Pak, kata Putri. Iya, hati-hati nak, kata Pak sopir. Di siang harinya, Putri dijemput lagi sama Pak sopir. Putri disuruh sama Pak sopir untuk menjaga rahasia tersebut. Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya Put, obrolan tadi pagi, kata Pak sopir. Iya Pak, tenang saja, jawab Putri. Sampai akhirnya, 1 bulan sebelum Putri lulus, kejadian-kejadian aneh semakin sering dialami Putri. Putri memang waktu itu akan dijadikan tumbal, karena hampir setiap malam Putri benar-benar melihat sosok harimau masuk kamar sebelah. Entah itu halusinasi atau tidak, tapi sosok itu benar-benar hadir di hadapan Putri saat hendak melakukan sholat malam. Putri yang sedang sholat dengan khusyuknya, namun dengan ketakutan, khawatir, cemas, semua campur jadi satu. Sampai beberapa hari, Putri mengalami kejadian itu yang benar-benar membuat Putri merasa tidak betah tinggal bersama budenya. Karena satu alasan, sosok harimau yang sering menghantuinya setiap malam, yang sering menjenguknya setiap malam itu membuat Putri gelisah dan juga takut. Hampir setiap malam, pasti Putri menangis di balik selimutnya. Putri, rasa takutmu yang berlebihan yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman. Di rumah ini tidak ada apa-apa. Kamu lihat kayak gitu gak usah mikir yang aneh-aneh. Sudah, kamu tidur saja. Ntar juga hilang sendiri, kata budenya. Tapi itu bukan hanya halusinasi, tapi nyata di hadapan Putri, Bude. Saat Putri sedang sholat, pasti sosok itu ada di hadapan Putri, kata Putri. Sudahlah, gak usah dipikirkan, sana kamu tidur lagi, kata budenya. Setelah itu, memang tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada kejadian seperti seminggu sebelumnya. Namun 1 minggu setelah sosok harimau itu datang lagi, seakan-akan berusaha mendekati Putri. Muncul dengan mengangkat tubuhnya, dengan mengangkat kakinya seakan-akan sosok siluman harimau itu ingin menjangkau tubuh Putri. Yang dialami Putri selama seminggu itu, ada beberapa mimpi yang dimana harimau itu ingin menerkam Putri dalam tidurnya. Walaupun itu mimpi, tapi wujud harimau itu nyata di depannya. Putri hanya bisa pasrah berdoa, berzikir, meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Sampai akhirnya, sosok siluman harimau itu tidak mampu menggapai dan mendekati Putri. Sampai akhirnya, Putri lulus sekolah menengah. Dia yang minta izin sama Bude dan juga Pak D-nya untuk kembali ke kampung dengan alasan ia ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan ijazahnya dan tentang cerita dari Pak sopirnya itu, setelah 1 minggu Putri lulus, ada kabar bahwa karyawan pabriknya budenya itu ada yang meninggal dunia. Putri yang memutuskan untuk pulang ke kampung diantar sama Bude dan Pak D-nya sampai ke rumah orang tuanya. Di situ banyak cerita dan benar dugaan orang tuanya Putri. Maksud tujuannya Putri dibawa ke Jogja, diajak secara baik-baik untuk sekolah. Untuk ini, untuk itu, hanya alasan saja. Yang tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan tumbal dari darah yang masih ada kaitannya, karena Putri sendiri masih keponakannya. Namun pada kenyataannya, justru karyawan pabriknya yang menjadi tumbal. Budenya yang mengaku kalau semua dugaan itu benar. Setahun setelah lulus dari sekolah, Putri sudah bekerja, sudah bisa membantu kedua orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan adik-adiknya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Dan semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam beribadah, agar kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.